Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Kita ketemu lagi, seperti biasa akan kembali mereaksi video-video yang sangat menarik, yang menghibur dan juga memberikan sedikit informasi buat kalian semua teman-teman. Dan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi yang mungkin akan menambahkan sedikit pengetahuan buat kalian semua, yang dimana saya juga belum tahu videonya seperti apa. Cuman di sini terdapat judul Desa dengan Rumah Bawah Tanah Berumur Ribuan Tahun teman-teman. Seperti apa desa bawah tanah? Apakah tempatnya berada di bawah tanah atau rumah-rumah mereka di bawah tanah atau seperti apa? Nanti kita lihat bareng-bareng di videonya teman-teman. Dan kali ini saya mengambil dari channelnya Jelajah Bumi teman-teman. Sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, drop voices in my head, they telling me to... Oke teman-teman, tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung aja lihat videonya seperti apa desa dengan rumah bawah tanah berumur ribuan tahun ini dan terdapat di mana. Kita langsung cus ke videonya. Di Keng Yuan, desa dengan rumah bawah tanah, berumur ribuan tahun. Di Keng Yuan teman-teman. Nama desanya Desa di Keng Yuan. Melihat pepohonan tetapi tidak dapat melihat desa. Masuk ke desa tetapi tidak dapat melihat rumahnya. Masuk ke halaman tetapi tidak dapat melihat pintu. Mendengar suara tetapi tidak dapat melihat orang-orang. Sepenggal kalimat ini merupakan bunyi pepatah kuno mengenai gambaran sebuah pemukiman di daratan Tiongkok. Tempat di mana suatu kehidupan berlangsung dengan balutan penuh keunikan. Dan inilah, di Keng Yuan, rumah bawah tanah warisan masa lampau, tempat warga Tiongkok membangun kehidupan selama ribuan tahun. Oke teman-teman, kita stop dulu di sini. Ternyata pemukiman atau desa di Kang Yuan ini terdapat di Tiongkok ya teman-teman, dan di mana rumah-rumah dibangun di bawah permukaan tanah teman-teman di sini. Bahkan ini merupakan suatu peninggalan leluhur mereka turun temurun ya, dan dilestarikan sampai sekarang teman-teman. Dan di sini walaupun di bawah tanah rupanya tidak sederhana itu ya teman-teman. Nah, kelihatannya di sini cukup baik juga ya tempat tinggal mereka teman-teman. Tapi kita pastikan lagi, kita langsung lihat lagi videonya teman-teman. Di Keng Yuan atau disebut Tianjing Yuan merupakan sebuah pemukiman di Tiongkok di mana rumah-rumah dibangun di bawah tanah. Masyarakat setempat juga sering menyebut rumah seperti ini sebagai halaman bawah tanah. Telah ada sejak 4.000 tahun lalu. Di Keng Yuan dapat dijumpai di beberapa tempat di Tiongkok. Di Keng Yuan telah lama berkembang di daratan Tiongkok. Rumah jenis ini terbentuk berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat. Dahulu kala, kondisi kehidupan masyarakat sangat miskin dan tidak mempunyai uang ataupun harta untuk membangun rumah. Untuk itu, mereka menggali lubang dan membangun rumah sebagai tempat berlindung dan menjalani hidup. Masyarakat yang tinggal di Keng Yuan sebagian besar memiliki kepercayaan kepada dewa. Seperti sebagian besar wilayah di Tiongkok Utara, mereka adalah pemuja yang bersifat politeistik. Dewa kota, dewa bumi, dewa pintu, dewa dapur, dewa kekayaan, dan guandi, semuanya dipuja. Menurut catatan sejarah, sejak periode kebudayaan Yangzhou, nenek moyang dataran tinggi Shanxi menggali tanah untuk tinggal di dalamnya. Orang-orang ini tinggal di gubuk di dalam lubang berbentuk persegi.
Penduduk setempat menggali lubang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan panjang sisi 10-12 meter dan kedalaman mencapai 6-7 meter. Kemudian menggali lagi 8-12 gua untuk dijadikan rumah atau tempat tinggal pada keempat sisi dindingnya. Bisa dikatakan, Oke teman-teman, kita stop dulu di sini. Ternyata di Kang Yuan ini sudah berada hampir 4.000 tahun ya teman-teman, dan berkembang sampai sekarang teman-teman, karena dengan alasan kenapa mereka membangun rumah di bawah tanah teman, karena kehidupan masyarakat dahulu dalam kondisi keadaan yang sangat miskin dan mereka tidak sanggup untuk membuat rumah-rumah seperti biasa di tempat-tempat yang lain teman-teman, yang mesti menjulang tinggi di atas permukaan tanah teman, sehingga mereka menggali tanah dan membuat bentuk gua-gua untuk tempat tinggal mereka, dan sekarang berkembang menjadi sebuah rumah-rumah yang cukup unik ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke videonya. untuk satu petak lubang dapat dihuni banyak orang karena di dalamnya terdapat lebih dari satu rumah. Sebagai jalur akses ke rumah, desa-desa bergaya lubang ini memiliki tangga untuk naik dan turun. Tangga ini berupa lereng lurus dan tangga spiral di sepanjang dinding lubang. Sedangkan untuk mengatasi rumah tergenang air saat hujan, warga menggali lubang sumur sedalam 4-5 meter yang biasa disebut lubang rembesan. Lubang ini digali di tengah halaman untuk menampung dan merembeskan air hujan yang jatuh dari atas rumah. Keuntungan dari hunian bawah tanah adalah tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin, serta tahan gempa. Jenis hunian inovatif ini menunjukkan bagaimana Tiongkok kuno beradaptasi dengan lingkungan alam, sekaligus hidup selaras dengannya. Untuk mempercantik di Keng Yuan, pemilik biasanya menanam aneka tanaman di tengah halaman rumah. Mulai dari berbagai jenis bunga dan aneka buah-buahan merupakan bagian penting dalam dekorasi halaman rumah. Meski tak sebanyak dahulu, saat ini Keren ya teman-teman. Ini sih sudah bagus kelihatannya ya sekarang. seperti di desa Beiying, distrik Sanzhou. Di desa ini terdapat 81 halaman lubang bawah tanah dan 128 penduduk desa masih tinggal di dalamnya. Ada juga Qiuchan, di mana di desa ini terdapat 115 halaman lubang bawah tanah. Desa Miaoshang adalah desa dengan rumah di Keng Yuan paling terkenal dari beberapa desa lainnya di Tiongkok. Di tempat ini terdapat sekitar 73 halaman lubang bawah tanah. Dari 73 bangunan yang ada, 53 bangunan masih terawat baik dan 20 bangunan telah direnovasi dan diberi tampilan baru. Seiring dengan terus berkembangnya zaman dan semakin membaiknya taraf hidup masyarakat, di Keng Yuan yang begitu unik secara bertahap mulai ditinggalkan, terutama bagi kaum muda yang menganggap di Keng Yuan sebagai wujud kemiskinan. Saat ini, di sekitaran di Keng Yuan juga sudah berdiri banyak rumah di atas tanah, sehingga hal ini mengurangi nilai kemurnian dari di Keng Yuan itu sendiri. Dahulunya, saat memasuki desa, orang-orang tidak akan menemukan satupun rumah di atas tanah. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah pepohonan dan hamparan tanah kosong seperti tanpa penghuni. Masa keemasan model rumah di Keng Yuan mencapai puncaknya sekitar tahun 1950-an hingga 1980-an. Pada rentang tahun itu, laju pertumbuhan penduduk yang menghuni di Keng Yuan meningkat tajam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, daya tarik hunian warisan kuno ini mulai perlahan luntur. Meskipun di Keng Yuan hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, namun juga memiliki kekurangan seperti ventilasi serta penerangan yang buruk dan relatif lembab. Oleh karena itu, di era modern banyak orang yang pindah dari wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan di Keng Yuan terbengkalai. Ada pula yang roboh
bahkan berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Menurut laporan, ratusan halaman bawah tanah seperti ini hilang setiap tahun di daerah Shanzhou, Tiongkok. Untuk itu, pemerintah setempat mencoba untuk merenovasi beberapa bangunan yang ada dan menjadikannya sebagai destinasi wisata. Rumah-rumah yang dimodernisasi cenderung diperkuat dengan beton dan beberapa bahkan dilengkapi dengan panel surya. Keren ya teman-teman. Jadi kalau direnovasi lebih indah lagi kelihatannya teman-teman. Di belahan bumi lainnya, secara estetik, rumah bawah tanah di Kengyuan menawarkan pengalaman yang menarik dengan suasana yang lebih tenang dan terlindungi dari keramaian dunia. Tempat ini juga merangkum keindahan tradisi, kearifan lokal, dan inovasi dalam suatu karya seni arsitektur yang mengagumkan. Lebih dari sekedar struktur fisik, rumah-rumah ini menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini, menggabungkan elemen-elemen tradisional Cina dengan keberlanjutan modern. Di Kengyuan bukan hanya menawarkan tempat tinggal yang penuh keunikan, tetapi juga menjadi saksi bisu atas perjalanan manusia kuno dalam membangun kehidupan. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya, informasi dari channelnya Jelajah Bumi tentang dimana desa dengan rumah bawah tanah teman-teman yang berumur ribuan tahun, dan beberapa tempat di Tiongkok memiliki kampung atau rumah-rumah di bawah tanah ya teman-teman, selain di Kengyuan ini teman-teman. Dan ternyata orang-orang terdahulunya dari Tiongkok ini untuk bertahan hidup ya mungkin karena adat di sana ya teman-teman, budaya di sana ya teman-teman semua. Itu dia tadi informasinya, semoga menjadi wawasan baru buat kita semua di sini. Ternyata ada rumah seperti itu di belahan dunia lain teman-teman, di belahan bumi lain. Dan juga menjadi wawasan baru ya buat kita semua teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.